Dia mentang-mentang pakai aplikasi, motor keren, senak bronya aja. Kalau orang kampung tuh senak waduknya dah. Dia doang yang punya perut. Gitu. Itu yang saya suka marah. Jangan lu mentang-mentang lu punya aplikasi, senakan yang mengambil penumpang. Saya kan punya anak bini. Kalau begitu terus menang ribut. Gitu. Kalau saya. Ya itu kan salah dia sendiri karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Coba dia mengikuti perkembangan zaman, pasti dia bisa merasakan apa yang kita rasain. Apa salahnya dia memang terlahir misalkan anak kampung situ, dia mangkal juga, dia punya aplikasi, kan jadi pendapatan ganda, bisa langsung atau tidak langsung. Ojek, kendaraan sederhana yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan. Dulu mencari ojek seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kini cukup dengan beberapa ketukan di layar ponsel, kendaraan roda 2 siap menjemput kita. Munculnya aplikasi transportasi online telah merubah industri ojek secara drastis. Ojek pangkalan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, kini harus berhadapan dengan persaingan ketat dari para pengemudi ojek online. Keduanya mengayuh motor dengan tujuan yang sama untuk mencari nafkah. Perjalanan mereka menuju kesejahteraan penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun, di balik kemudi yang sama, terdapat dua cerita yang berbeda. Perkembangan ojek online itu bukan hanya mengalami perumahan-perumahan atau daerah akses kita, tapi seperti sekarang ini kemana-mana. Nah, tapi itu sebenarnya kalau disebut online itu hanya cara saja orang untuk mendapatkan layanan. Mungkin kok dulu kok di pinggir jalan pakai tangan gitu kan, nah, pakai telepon, nah, sekarang pakai online. Itu hanya cara sebenarnya. Dari tahun 2007, ya karena kita udah nggak ada kerjaan lain, ya terpaksa kita ngojek di sini. Bisa ke Depok Baru. Kalau ditanya dari ojek online, 2015 saya mulai. Bagi sebagian orang, menjadi tukang ojek bukan sekedar pilihan. Ini adalah jalan yang mereka tempuh ketika peluang lain terasa sulit dijangkau. Motor menjadi sahabat setia dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, pertama sih memang mungkin karena kesulitan untuk mencari pekerjaan lain ya. Bisa dikatakan ya buangan ya kan. Karena di ojol ini nggak ada batasan usia, ya kan? Nggak batasan usia kecuali 50 ke atas mungkin. Jadi nggak begitu sulit untuk join dan gabung di ojol. Sayang dengan pangkalan saya ngerintis dari nol. Tapi saya nggak mau, sayang sama pangkalan saya. Dengan semakin ketatnya persaingan, konflik di lapangan pun tak terhindarkan. Bentrokan antara ojek pangkalan dan ojek online, seperti yang sering diberitakan, menjadi bukti sulitnya menciptakan harmoni di tengah persaingan. Udah pernah. Debatnya masalah keamanan, masalah penumpang. Ya kan? Ojek online ini nggak ngerti gitu. Tahuan dia udah ada tempatnya, kok masih mengajak-ngajak ojek kopang. Gitu. Dia kasih tahu, ente nggak boleh ngambil penumpang di sini, harus nurunin boleh, tapi ngambil nggak boleh, karena masing-masing hak. Ya pastinya mereka juga merasa terganggu atau terusik dengan adanya ojol. Kita dipersekusi atau dipegang motor kita, diwawancarai, gitu. Ditanya-tanya, ya kasarnya ngapain lu di sini gitu, lu nggak boleh ngambil order di sini kan ya gitu. Tapi karena
penumpang yang nggak mau mengerti keadaan ini zona merah, ya akhirnya terjadi. Kita dimintai SIM sama KTP, saya bilang saya orang sini, ini saya lihat KTP SIM saya juga tahu, saya juga nggak di sini, saya cuma lewat saat itu, saya cuma mau ngarahin penumpang untuk tidak di sini, tapi mereka keburu respon dengan negatif seperti itu. Pendapatan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah profesi. Namun, dengan hadirnya ojek online, keseimbangan ini terguncang, memaksa para pengemudi untuk terus mencari cara bertahan di tengah persaingan. Ya pendapatan ya jauh, 80% lah. Kita nih mengurang dari penghasilan dari ojek Gopang. Atau yang dapat 100, kita dapat 75, mulai 80. Jadi nggak seperti dulu sebelum ada dia. Ya itu kan salah dia sendiri karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Coba dia mengikuti perkembangan zaman, pasti dia bisa merasakan apa yang kita rasain, kayak gitu kan. Seperti itu. Apa salahnya dia memang terlahir misalkan anak kampung situ, dia mangkal juga, dia punya aplikasi, kan jadi pendapatan ganda, bisa langsung atau tidak langsung, seperti itu Kak. Ojek pangkalan adalah warisan lama, sedangkan ojek online adalah simbol modernisasi. Keduanya berakar pada kebutuhan masyarakat akan transportasi cepat dan mudah. Namun, keduanya juga menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri di tengah persaingan. Nampaknya ini berkaitan dengan batasan rezeki juga gitu ya. Ya perkembangan tadi, adanya ojek online kan perkembangan dari ojek pangkalan yang mereka punya aplikasi gitu kan. Sementara pangkalan itu ya terbatas itu aja wilayahnya. Dan itu di mana-mana ya dari dulu mereka tidak pernah terjadi bentrok lah. Gitu. Jadi dengan ojek pangkalan akhirnya wilayah kerjanya diambil oleh yang online tadi. Bagi konsumen senang ya pelayanan, tapi bagi mereka kan menjadi rebutan wilayah kerja. Di tengah usaha mencari nafkah, tidak jarang gesekan terjadi di antara para pengemudi. Baik ojek pangkalan maupun ojek online, masing-masing menghadapi keresahan. Dari ketidakpastian pendapatan hingga masalah penumpang yang kerap memicu konflik. Siap. Ayo. Ya itulah masalah penghasilan, ya kan. Keduanya lagi masalah penumpang nggak ngerti gitu. Pengennya yang enak-enak aja, yang murah lah cari. Ukurannya paling nggak seberapa, paling sekitar 2.000, 3.000 atau 5.000 bedanya kan. Wajar kan, kita kan nunggu. Kalau dia kan ngeliling dengan aplikasi gitu. Pertama sih sebagai driver yang saya soroti, yang kita rasain yang nggak enak, potongannya terlalu besar. Dan tarif yang kayak gitu lah, salah pahaman antara opang dan ojol. Kalau dulu kan masih was-was kita mau ketemu sama customer kita aja, harus pilih tempat lokasi yang harus jauh, harus nyaman dari angkot, dari opang ya kan, karena kita nggak mau ada selisih paham di situ. Kita kalau mengharapkan itu ya kita harus damai lah masa depannya. Dia harus ngerti di sini ada opang, dia ada punya tempat shelter, dia juga harus ngerti lari ke shelter. Di semua itu ada kemungkinan Kak, gimana orangnya aja. Kalau kita bisa saling menghormati ya kan, saling menempatkan diri, itu pasti bisa Kak. Dan satu tempat juga bisa ada itu banyak tempat yang kayak gitu, lopang-lopang, ojol-ojol bersatu gitu. Saya kira itu salah satunya, karena lihat di negara lain, negara itu punya aplikasi sendiri untuk melindungi warga negaranya yang sudah mengoperasikan angkutan umum, ya seperti taksi gitu kan. Kalau di Korea KKOT namanya itu. Pemerintah daerah punya aplikasi. Ya, paling tidak tuh negara punya aplikasi dibagi ke daerah. Nanti biar daerah mengatur masing-masing.
Selama aplikasinya seperti sekarang, nggak mungkin mereka akur. Hanya diatur di masing-masing daerah aja. Di balik helm dan jaket lusuh, tersimpan ribuan cerita tentang kehidupan. Ada suka dan duka, harapan dan kecemasan bagi para tukang ojek. Motor bukan sekedar alat transportasi, melainkan juga sahabat setia yang menemani mereka dalam suka dan duka.